Itu udah muter terus di situ nggak tamat-tamat kan. Aduh gimana udah benar-benar kan. Itu bayangan itu udah dari pikiran saya itu, ingat anak, istri, wah mati gua di sini, wah mati deh gua. Pikiran masuk ke alam dia aja gitu, dibawa aja gitu pikirannya, wah mati. Malah sempat ngomong gini, kak, ke anak, mungkin bapak dari sampai sini aja, ketemu kakak. Itu benar-benar nangis itu, saya situ nangis di situ benar, ingat anak gitu gimana gitu kan. Cuma saya pikirnya gini, kalau saya misal terjadi kayak gitu, anak yang pertama ingat sama saya, ingat bapak. Dari awal dia ngomong gini, bapak mau kemana? Mau main, biasa mau explore. Jangan bapak, aku nggak mau jauh sama bapak. Itu masih kebayang kan? Oh sempat ngomong gitu anak? Iya, itu kebayang di apa? Di kuping saya itu kebayang. Sampai sini gini, sama tinggal. Mungkin bapak sampai sini ketemu kakak. Kakak jaga ya baik-baik sama mama, jaga mama. Kakak sampai pas saya nyebut sayang kakak, itu mah aku udah gak ada. Hilang seketika gitu? Hilang seketika, udah bener-bener hilang aja udah. Temen lu kenapa nangis? Kata dia, gue ingat anak ini, yaudah yuk pulang. Berangkat tadi ya tuh kan naik motor. Dari situ saya udah nggak pikiran pengen selamat, bukan gue gak selamat, enggak, udah pikiran pasrah aja udah. Pasrah ya. Selamat syukur, gak selamat ya udah. Mungkin ibaratnya ketemu anak tadi aja maghrib gitu kan, ketemu anak itu. Saya berangkat dari lokasi kejadian itu, anak udah tidur. Nah situ sampai dijaga cagap itu, di situ kayak Kesimpak tadi tuh. Hawanya beda. Di tadi panas dan langsung dingin. Angin situ kan ada angin. Lu yakin ini? Gue yakin tuh ada batu nih. Itu batu bener batu. Kapannya? Batu kali nih, pohon nih gue unjukkan. Itu ada jalan cagakan. Iya. Gitu. Yaudah, balik lagi. Lu yakin gak? Katanya. Bismillah aja kata dia. Kalau kita benar dikasih umur, itu kita selamat. Kita Bismillah aja. Kalau benar niat lu pengen selamat. Yaudah, itu emang kita yakin tapi kayak antar yakin gak yakin. Nyasar lagi nih, gitu kan. Pas balik lagi dia pelan bawa motor pelan menelusuri jalan yang tadi lewatin. Bisa berdoa, malah dalam hati, kakak bapak mau selamat, terus begitu. Sampai jalan lumayan ada 15 menit, keluarlah tuh jalan, ada aspal. Jalan raya aspal ada buat 2 motor dah. Segini dua motor kalau mobil gak masuk. Buat 1 motor 2 motor mah ada gitu, ke aspal lurus. Si aspal sih yang nggak ada lubang apa, keluarlah jalan aspal itu yang tadi kita lewatin. Itu udah alhamdulillahnya bener-bener alhamdulillah. Udah gimana kan, sempet berhenti dulu. Udah bos, gue berhenti dulu, gue gak kuat lemes. Udah jangan sini, baik aja balik. Dari situ pulang, udah kalut pikiran. Antara kayak seneng panik masih berasa, seneng ada gitu kan. Lurus ketemulah perkampungan di situ, kayak udah kayak apa namanya, beraya gitu kan, kayak gelap langsung terang gitu kan. Alhamdulillah ya Allah selamat juga gitu kan. Itu belum lihat jam loh, rasanya 2 jam gitu kan, perkiraan 2 jam. Orang kayak perasaan 2 jam nyampe ada warung kopi. Gus berhenti dulu lah, ngopi dulu. Pengen ngopi, yaudah ngopi kan, cerita ngopi. Nah bapak itu tukang kopi tuh nanya, habis di mana bang katanya itu. Ceritain dah tuh dari awal sampai kejadian itu kan. Kaget dah tuh tukang warung kopi bapak itu. Serius, habis itu ngapain? Sambil minum aja kan, masih ngomong aja berat. Jawab teman, ini pak teman saya, dia kata pengen bikin dokumen video gitu kan. Tapi dia bikin video enggak, nyasar iya, ceritain dari awal kan. Katanya jam berapa masuknya, katanya gitu. Sekitaran jam 11 pak. Jam 11, ini udah jam 3 pagi. Aku kaget jam 3 pagi, saya lihat jam, astagfirullah. Ya, 2 jam, aku jam 11 malam. Keluar jam 3 pagi.
Saya bandingin HP sama jam, udah jam 3. Jam 3 lewat 12 menit tuh. Ini saya ingat kayak begini. Itu berarti benar dari jam 9 ke jam 3. Tapi perasaan jam 2 jam. 2 jam itu yang pertama di pinggir jalan debat setengah jam, perjalanan itu udah sekitar 2 jam aja di situ. Padahal udah 4 jam gitu. Gitu kan. Abang masih untung katanya. Langsung ibaratnya keluar. Ada katanya. Oh ada. Ada sebelum saya itu ada katanya kurang lebih 10 orang sama dia juga bikin video. Dia dari jam 10 katanya. Kalau keluar jam 5 subuh itu juga udah matahari udah keluar. Ditemuinya sama bapak yang sedang ke kebun. Oh jadi mereka nggak sampai keluar dong? Iya, dia jelek katanya kata yang si orang 10 orang itu cerita dia keliling di situ. Ketemu bapak kayak jalan kaki kayak orang kebun gimana gitu. Hah? Petani atau warga situ kali ya? Iya, tanya ngapain di situ katanya ceritain gitu. Keluar lemes dia. Ada yang pingsan juga ada di situ. Udah namanya 10 orang kan dibawa itu. Abang masih untung. Jam 3 subuh bisa keluar. Kalau pengen tahu bang, itu tempat kalau udah jam 5 sore tuh gak ada yang berani lewat. Gak ada yang berani lewat. Jangankan orang begal aja gak ada yang berani. Orang yang ibaratnya, abang asal orang sini bukan? Saya orang sini pak, cuman saya dari Cikarang gitu kan. Cuma saya belum pernah lewat sini. Saya pernah main ke Sukatani, cuma belum pernah saya ngeliatin tempat itu pak. Lokasi saya yang tadi saya lewatin. Ya itu. Kalau siang banyak yang lalu-lalang, motor, sepeda gitu kan banyak. Tapi kalau menjelang maghrib udah gak ada satu orang lewat situ mau motor kayak, mau sepeda pagi jalan kaki, gak ada yang berani lewat. Abang situ ibaratnya selamat berani. Karena memang gak ada penerangan juga di situ ya? Pernah mana? Penerangan gak ada? Penerangan gak ada. Kalau misalnya kunang-kunang gitu kan ada bintang apapun gak ada. Total gelap. Cuman saya ngandelin center itu. Center saya HP baterai habis ganti lagi itu nerangin si suasana yang gelapnya itu. Benar-benar gelap. Kayak kita dulu pernah main ke sawah, gelapnya gimana? Masih ada penerangan. Ini nggak ada, udah nggak ada. Benar-benar total nggak ada lampu. Kalau misalnya saya nggak pakai senter, bingung udah. Abang sempat nanya gak ke yang punya warung itu? Sebenarnya itu hutan apa gitu? Katanya, saya kalau nanya gitu sih nggak langsung nanya itu kisah sejarahnya itu nggak nanya orang lagi panik. Saya pikir saya selamat, udah sampai situ pulang aja. Saya langsung ingat anak istri, nyampe situ pulang langsung. Jadi nggak nanya itu kisahnya sejarahnya itu gimana, enggak. Ya. Dia juga kalau misalnya dia ceritain, kenapa di awal kan dia ceritain ada 10 orang masuk ke situ bikin video, pasti kan dia ceritain sejarah itu nggak diceritain dia. Saya juga nggak ada pemikiran pengen tahu itu, enggak, namanya panik, pengen buru pulang, ketemu anak istri, udah itu selamat gitu. Jadi nggak ini bikin video nggak jadi, udah benar panik di situ. Pulang. Pas pulang, nah pulang itu jam 3 benar jam 3 subuh, nyampe di rumah temen itu kira jam 4 subuh udah adzan subuh. Gue suruh balik dulu ya, tar dulu. Katanya, lo jangan sembarang balik. Lo habis dari mana? Katanya gitu. Ingat, lo punya anak istri. Kalau lo langsung balik, takutnya ada yang ngikutin, kata dia gitu. Sama dia bersihlah, netralisir gitu kan. Saya buru dulu. Bersihin itu lama tuh, nyampe setengah 6 di rumah. Itu istri saya WA itu katanya saya buka HP-nya jam setengah 12. Dia panik dari jam 12 katanya. Sebenarnya istri lagi hamil. Waduh. Coba itu panik, dia bingung minta tolong ke siapa. Sedangkan di tetangga mana? Udah pada malam udah pada sepi kan. Itu saya nyampe pulang ke rumah setengah 6. Istri nangis. Ya kalau saya sebutnya salut dah itu istri saya lagi posisi hamil, fisiknya lagi namanya orang hamil kan sering muntah mual gitu, itu masih kuat nggak pingsan. Bisa bertahan sampai pulang dia pucat itu muka, benar pucat benar. Tanya kenapa, diceritain dia dari jam setengah 12 saya WA itu nggak tidur, benar-benar panik. Hubungin Mas Adi juga nggak bisa ya? Gak bisa, dia nggak balas itu nggak ini, dia nggak balas itu saya udah di warung kopi. Waduh. Nah saya mau balas tapi udah ngedrop, HP udah mati, udah nggak bisa ngebalas. Nah pas saya sampai benar pulang itu
Itu saya benar-benar trauma. Disuruh makan udah mesti kebayang itu anak bangun langsung saya peluk terus itu saya nangis, itu kan peluk anak itu. Istri sempat gini, mau dilanjut lagi apa sampai sini aja gitu kan. Kalau mau melanjut lagi itu kita harus punya pegangan katanya gitu. Istri ngomong begitu. Saya nggak berani jawab kan, boro-boro mau ngejawab pertanyaan istri itu masih kebayang gelapnya itu, gelap sosoknya itu. Nah pas saya di rumah itu benar-benar ditawarin makan saya gak makan, benar-benar itu sempat saya sakit 3 hari. Jadi bukan efek dari itu, jadi panas dingin. Ini masih berat. Oh masih berat. Nah telepon saya dari itu pas hari apa ya, itu pas saya sakit yang baru 2 hari sakit, saya telepon teman, Gus, lu bisa nggak ke tempat gua? Ini kok pundakku masih berat dengan. Yaudah kalau bisa gua habis maghrib katanya gitu kan. Yaudah kalau bisa habis maghrib sini pulangnya gua nih gua berat banget gitu kan. Kok biasanya gua kalau sakit gak gini amat, beda gitu kan. Sakit panas dingin tapi ngimpinya itu terus. Kayak nakut-nakutin gitu kan. Ngomongnya apa coba? Dalam mimpi saya itu 2 hari ngimpi ngapain kesini. Oh, jadi setelah keluar dari hutan itu masih ada nih terusannya? Ada. Dimimpiin? Iya, itu yang sosok hitam itu ngomongnya ngapain kesini. Cuma kasih satu kata gitu, satu kalimat gitu doang, ngapain kesini. Selama 2 hari? 2 hari, nah 2 harinya, hari keduanya saya ngimpi lagi. Dia ngomong gitu lagi, ngapain kesini. Pulang. Udah, kepikiran saya itu maksudnya apa. Nah, pas hari keduanya itu saya masih kalian lagi berenggapit, teman datang habis maghrib, saya ceritain. Nah mimpi saya ceritain ke dia. Mungkin kata dia, ngapain kesini nggak sopan. Lu merasa nggak katanya? Kita masuk permisi, enggak. Lu masuk malah ngoceh baik katanya. Lu lewat mana nih? Lu lewat mana gitu terus kan? Bukannya permisi. Nah itu dia. Sama aja ibadah. Lu lagi tidur enak tidur ada orang masuk rumah gak sopan, lu marah nggak? Ya marah sih, gak sama dia. Itu mungkin yang lu impiin. Itu benar-benar cuman ngapain kesini hari pertama, kedua gitu pulang. Itu ngomong pulang itu kalau mukanya itu serem melotot gitu kan, kayak gede banget. Pulang itu kenceng. Itu dia ngomong kata pulang saya langsung bangun. Kaget tengah malam bangun gini. Mimpi itu mulu 2 hari. Sempat ceritalah ke istri kan. Udah kita istighfar. Nah, waktu teman datang itu bener-bener sama dia diinihin, dibersihin tuh berat kata dia, susah nempel. Terus gimana ini katanya kan. Saya sempat apa pengobatan gitu kan, kalau yang lebih pintar gini. Itu selama saya 3 hari sakit udah biasa, cuman masih pundak masih berat, udah nggak bisa apa-apa. Dapat izin kerja kan, teman datang habis hari ada berapa kali ke rumah gitu kan. Terakhir hari Kamis hari Jumat tuh dibersihin lagi. Nggak taunya sosok itu ngikutin saya, dia suka gitu. Nah, kalau dia suka sama gua, kenapa dia mimpi gua dia marah? Ya itu lu gak sopan, kata gitu. Gak sopan gimana? Lalu merasa enggak katanya? Lu masuk permisi, assalamualaikum apa? Karena misalnya itu lu bayang itu jin dari awal aja itu jin kan Islam, dia taat. Sekarang aja dia bisa kurang ajar gitu kan. Gara-gara ada manusia dia gak mau taat tunduk sama manusia. Orang jin kan buat dari ada api. Iya. Dari situ cerita gitu kan. Mungkin kayak gitu kali ya. Itu gara-garanya. Tapi kenapa dia ngikutin gua? Dia suka malu. Ada sesuatu dari diri lu yang dia suka. Kaget terus gimana atas supaya hari ini. Itu kata dia nggak bisa langsung lepas. Prosesnya lama katanya gitu kan. Dia ngomong prosesnya lama, tapi alhamdulillah nggak terlalu lama. Semingguan itu normal lagi. Nah, gini terakhir dia ngebersihin saya itu kayak ada ini kayu ranting segini dari badan.
keluar dari mana itu coba. Kalau misalnya nyangkut di rambut, masa ya rambut pendek kok nyangkut. Kalau mandi kan sama kelihatan. Itu ada ranting, segi ranting. Dibersihin peletuk aja. Lu ngapain bawa ini? Yah, kok ranting? Itu kan, Gus, kita kan sudah ada lebih dari seminggu, kurang lebih seminggu kan? Itu kan dari mana? Si gambar kayunya itu rantingnya ada kayak cagak gitu, kayak Y gitu kan, sedikit gitu, sedikit cabang gitu. Tapi pendek, yang cabangnya pendek, ini panjangnya segini, itu keluar dari sini. Kalau misalnya logikanya keluar dari tubuh kerasa kan, keluar ini enggak kerasa, ujung ada aja, seret jatuh ke sini, jatuh, pupuk. Dia ini apa maksud lu? Lihat kaget, kok ada ranting? Nah kata temen, dia dipegang dia. Ada tisu enggak katanya? Kalau enggak kain putih, dibuntel lah. Ini gue simpen, kata dia. Malam Jumat tuh datang ke rumah gue. Malam Jumat depannya. Iya. Okay. Bawa pulang lah tuh kan si benda itu bawa pulang. Singkat cerita, pas saya ke rumah lagi malam Jumatnya itu, biasa kan ngobrol biasa begini. Gus, gue mau nanya, yang kamu waktu di rumah gue yang ada ranting itu gue pengen lihat. Lu pengen lihat, yakin katanya. Lu lihat ya, inget gak waktu di rumah lu gue ikat kecil mati, gue gak megang apa-apa. Kalau lu bener lu ikat tali lu ikat kan, cara lu nali lu gimana? Iya, lu lihat, gue gak pernah bongkar, gak pernah ini. Kalau bongkar ada perubahan. Ingat ya waktu gue di rumah lu ngikat, gue nyuruh lu suruh apalin nih buntelannya si kain itu kayak gimana, lu ngikatnya kayak gimana. Kalau misalnya gue bongkar bakal rubah. Ya udah ya. Dia kayak dikasih kotak apa itu kan, dibuka. Itu dibuka penasaran. Gue kayaknya kayu lagi, lu buka aja kayak keris segini, emas. Jadi kayu itu berubah, tapi ada tengah-tengahnya kayak bacaan apalah, kayak bahasa Jawa gitu lah. Kurang paham lah itu, kurang masih kayak namanya kayak keris zaman dulu kayak gitu ya, tapi nggak jelas. Emas segini. Ada ininya apa? Sarungnya. Seng. Gitu keluar. Yang anehnya itu kok ranting. Saya pikirnya masih kurang percaya, lu bongkar kali. Kan gua nanya awalnya waktu gua ngebuntel tuh kain, lu yang ngebuntel, ingetin lu buntelnya kayak gimana, lu nalinya kayak gimana, lu nali berapa kali, berapa ikatan, ada 3 kan, lu itu di atas, tengah, bawah. Ingat ya, kok gue ngomong lu, inget ya sekarang, inget gimana, ada perubahan nggak? Nggak ada. Ada tanah nggak di situ? Ada. Kalau gue robah pasti tanah nggak bakal segitu. Dibongkar tuh keris. Terus gimana nih? Masa kita harus pulang lagi ke sono? Ya ngapain pulang ke sono? Kata dia. Terus gimana lagi? Dia kata gini aja, ini urusan gua. Yang penting lu jaga istri lu. Istri lu lagi hamil. Kalau bisa lu istirahat dulu, jangan lu eksplor dulu selama bini lu lagi hamil. Terus ini gimana? Kerisnya udah tenang aja urusan gua. Kita kalau misalnya dia ini apa namanya kata dia pulangin, lu gua kabarin. Saya bingung kan ngulanginnya gimana, apa dia ke tempat lokasi, apa dia dibuang ke kali apa gimana kan nggak tahu. Selang 2 hari itu datang saya ke situ ke tempat sama temen biasa, belum nanya masalah itu, biasa basa-basi ngobrol gini-gini, orang banyak teman kan pada ngumpul, masa gak enak kan diceritain gitu takutnya gimana gitu. Nah tinggal berdua, gue pengen nanya itu apa namanya benda itu yang lu kemanain, jujur aja sama gue masih kepikiran 2 hari loh, gue takutnya kembali ke guanya. Yaudah tutup aja tuh si pintu sama dia, ini keris gue pulangin lagi. Lu datang ke sono? Enggak. Yakin lu? Ngapain ke sono jauh-jauh? Terus gimana caranya? Dia apa namanya punya kayak khodam gitu, pulangin sama dia, dianterin. Efeknya apa? Muntah dia seharian. Kayak apa namanya, cuman benda segede gini kok berat kata dia mindahinnya. Sampai dia kalau misalnya dia fisik dia lagi gak stabil,
berbalik ke dia. Katanya gue alhamdulillah gue bisa tuh mindahin. Saya berteman sama dia bertahun-tahun baru tahu dia orangnya begitu. Dia gak nyeriin banget dia orangnya kayak orang pinter, enggak, biasa aja, tapi kok bisa. Nah dari situ dipulangin dengan cara dia begitu katanya. Nah terus gimana, aman gak? Lu tenang, aman katanya. Yang penting kalau bisa lu jangan dulu explore dulu. Kalau lu pengen aman, pengen bersih. Soalnya gini kata dia, gue takutin lu explore kemana aja takutnya nempel. Toh bukan dia apa siapa gitu kan, nempel. Soalnya apa, kalau misalnya dari kita lu gimana sih suka sama cewek, gimana tertarik gimana? Tapi kan dia kan makhluk kan cowok. Emang lu jin tahu berbentuk jin kayak apa? Lu tahu jin jenis kelaminnya apa? Lu tahu? Nggak tahu kan? Makanya ada katanya kuntilanak, pocong itu asli dari jin. Nah kalau misalnya namanya orang tertarik, kayak lu tertarik ya mas, kayak lu perempuan tertarik sama cewek katanya, gimana lu tertarik, lu pengen deket sama dia terus. Nah itu sampai kayak gitu. Nah kalau gue saranin katanya, gue saranin stop dulu. Sampai kapan gitu kan, saya nanya sampai kapan. Ntar kalau misalnya waktunya pas gue ngasih tahu ke lu. Sampai sekarang saya udah nggak berani. Pengalaman yang benar-benar merubah hidup. Benar-benar itu udah. Adi ya. Kalau kena mental kalau sekarang mental gitu kan. Benar-benar situ udah. Udah cepat sembuh traumanya Bang Adi ya. Amin. Ini pengalaman bisa di-share ke penonton semua, luar biasa banyak pelajaran bisa kita ambil. Dimanapun kita berada, tetap berdoa dan pasti ada mereka tuh ya yang tak terlihat ya. Jadi kita harus kulonuwun lah ibaratnya. Apa tuh kulonuwun? Permisi. Oh iya benar, kurang paham sih. Kita hidup berdampingan, betul banget. Ya terima kasih banyak ya Bang Adi ya. Sama-sama. Waktunya sudah mau sharing dengan kita semua. Ya saya terima kasih gitu kan, udah jujur sih ada lega gitu kan, lega. Cuman ya masih kalau masih rasa mah trauma masih ada. Cuman leganya itu ngeluapin unek-unek apa namanya, pengen yang terpendam tuh pengen ceritain tuh ya. Ada leganya lah gitu. Alhamdulillah kalau lega. Ini masih kebayang lagi nih. Setiap saya cerita ini kebayang gitu. Terus kebayang masih kayak sosok itu masih ada gitu. Seolah masih ada di sini gitu. Merinding kan tuh. Saya juga sempat merinding juga sih, sedikit kebawa juga sama ceritanya Bang Adi nih. Karena suasana yang tadi tiba-tiba ya harusnya jalan hanya lurus-lurus aja, terus tiba-tiba kok beda, bisa berubah tempat itu ya. Kalau saya ngalamin itu sendiri mungkin nggak bisa sekuat saya yang bikin kuat mental anak. Iya. Gitu. Kalau misalnya saya ibaratnya nggak ada pemikiran itu kebayang anak, nggak tahu dah. Mungkin saya bisa pingsan. Apa ibaratnya ya gimana yang bikin parah saya ingat anak, istighfar terus, istighfar anak, walaupun panik itu susah, tetap itu jadi kekuatan sendiri ya dari dalam diri. Anak yang bikin saya kuat gitu ya, semangat hidup saya bisa kayak gini gitu kan, anak gitu. Ya udah gitu. Jadi makasih, semoga anak istrinya sehat di rumah. Amin. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Oke, Pepep dan Bang Adi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.